Halo. Pull. Oh. Ya. Oke, halo semuanya. Jadi, aku Arifah Samevano dengan NFP terakhir 072. Nah, di sini aku ingin mempresentasikan rangkuman dari video tugas info TI, yakni di internet. Nah, materi-materinya ada apa aja? Nah, materi di sini ada 4. Yang pertama itu ada HTTP dan HTML, yang kedua itu ada encryption dan public keys, yang ketiga itu ada cyber security and crime, dan yang keempat ada how search works. Oke, jadi aku langsung masuk ke yang pertama, yakni HTTP dan HTML. Nah, oke, jadi HTTP ini adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yang dimana HTTP ini tuh adalah protokol untuk mengambil sumber daya seperti dokumen HTML. Oke, jadi di video kan tadi video itu dijelasin kayak dikasih contoh, misalnya ini aku langsung kasih contoh aja. Jadi misalnya kan kita eh, pengen buka, kalau di video itu aku ambil contoh di video aja ya. Jadi video itu dia pengen ngebuka tumblr.com. Nah, kalau kita ngebuka tumblr.com kita aja di Chrome misalnya, kita kan pasti buka tumblr.com itu pasti depannya ada http titik double slash kan, double slash itu. Nah, itu kita itu istilahnya HTTP ini tuh kok ada cara komputer kita untuk komunikasi dengan web browser dan si servernya. Jadi kalau kita pengen buka tumblr.com, kita http:// misalnya kita pengen login.tumblr.com. Nah, berarti kita tuh minta ke server Tumblr untuk nampilin web loginnya si Tumblr itu. Oke, jadi gitu HTTP itu. Nah, terus selanjutnya itu ada HTML. Nah, HTML itu singkatannya dari Hypertext Markup Language, yang dimana ini istilahnya bahasa standar untuk membuat halaman web. Nah, yang di video HTML itu tuh kayak semisal kita pengen nulis judul atau fontnya apa. Nah, itu tuh kita nggunain HTML buat ngatur itu semua. Dan juga misalnya kita pengen gambar yang ada di web kita itu pengen posisinya kanan apa kiri atau tengah. Jadi secara nggak langsung HTTP dan HTML ini tuh istilahnya apa ya, work together atau bekerja sama ya supaya dia nampilin apa yang kita mau. Karena kalau misalnya kita nampilin HTTP doang, kan berarti kan kita nggak bisa ngatur dong. Kita nggak bisa eh, nulis atau ngatur kata-kata atau kayak tulisan yang ada di web HTTP-nya tadi. Makanya HTTP dan HTML ini tuh harus bekerja sama gitu lah. Nah, oke. Nah, terus di video selain ada HTTP dan HTML, itu juga ada kayak gambaran singkatnya, yang dimana ada HTTP dan DNS, yang kedua ada TCP atau IP dan routing, yang terakhir ada Wi-Fi, cables, dan wires. Nah, jadi singkatnya itu HTTP dan DNS itu adalah HTTP dan DNS itu adalah mereka itu bekerja sama untuk ngatur tentang file-file yang ada di web itu. Pokoknya tentang sending dan receiving file yang ada di web, misalnya kayak gambar, atau misalnya dokumen, atau pokoknya file yang ada di web browser itu. Nah, yang ngirim siapa? Nah, yang ngirim itu TCP atau IP dan routing. Jadi, si TCP atau IP dan routing ini tuh eh, ngi- eh, membuat kayak misalnya gambar-gambar itu tuh menjadi pokoknya file apapun itu menjadi paket-paket kecil gitu. Nah, paket-paket kecilnya itu kan nggak mungkin dong kita langsung ngirim kayak tok langsung gambar, dokumen gitu kan nggak. Karena kan des bukan kayak gitu kerjanya komputer. Nah, makanya komputer kan ngertinya cuma kayak binary number ya, kayak satu kosong itu. Nah, makanya wireless cable dan wifi ini bentuk paket-paket tadi dikirim sama TCP, IP dan routing itu jadi ya bilangan binary, bilangan biner, ini satu dan kosong gitu. Nah, oke, jadi itu untuk rangkuman yang pertama atau rangkuman dari video yang pertama. Kita lanjut ke video yang kedua. Oke, nah aku lanjut ke rangkuman dari video kedua, yakni tentang encryption and public keys. Nah, encryption itu basically itu jadi kita mengubah. Jadi kalau misalnya kita pengen, misalnya aku di gambar ini ya, saya di gambar kita pengen
ngirim ngirim kirim message hello Alice. Kita bisa nge-encrypt-nya, terus kita bisa ngubah. Pokoknya kita ngacakin deh itu kalimat hello Alice menjadi apapun itu. Kayak misalnya di sini 6EB 69570. Nah, itu nge-encrypt namanya. Nah, eh, ketika si sender pengen buka itu, ya berarti dia harus nge-decrypt. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang itu, seperti yang di video bilang, kalau semisal nge-encrypt, nge-decrypt pesan itu tuh buat komputer itu sangat cukup mudah lah. Karena kan emang komputer-komputer sekarang juga punya namanya punya punya kemampuan yang udah sangat amat cepat juga kan untuk nge-encrypt, apalagi cuma hello Alice doang. Itu mungkin sangat gampang banget. Nah, makanya di sini kita butuh namanya public key dan private key. Nah, eh, mungkin yang bisa aku kasih contoh gampangnya itu kayak semisal kita login Google kali ya. Nah, misalnya di login Google itu kan kita butuh yang namanya email sama password kan. Nah, itu bisa dibilang passwordnya itu bisa dibilang public key. Karena kayak semua orang bisa tahu. Semua orang bisa tahu kalau misalnya passwordnya itu apa misalnya. Nah, tapi ketika login Google itu kan kita butuh device yang emang udah bener-bener login atau yang emang udah saya udah kita kita taruh sebagai device yang bisa kita trust itu, bisa kayak device sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengen login ke device baru, itu kan kita butuh verifikasi dari device yang emang kita udah loginin lebih dulu kan. Misalnya kita login di device baru nih. Nah, kita masukin email, password. Nah, ketika kita udah masukin email, password, nah itu kan pasti kita butuh kode dari device yang emang udah login duluan. Kayak misalnya, kalau misalnya di Google itu kan bisa kita habis email password itu kan ada kayak kode-kode tiga pilihan kode gitu kan kayak nah itu kode yang di device baru kita kita harus milih tuh kode mana yang benar. Nah, kodenya itu muncul di device yang udah di loginin. Jadi device yang udah di login kode itu tuh namanya private key. Jadi kita tuh butuh misalnya ya persetujuan dulu dari yang pihak yang emang udah dipercaya gitu loh. Nah, makanya itu penting banget karena di kayak gitu itu penting banget karena kan emang kita di web atau buka web atau aplikasi itu kan gak selamanya aman kan. Nah, kalau misalnya di video itu dibilang ada security protocols di webnya. Misalnya kalau misalnya kita mungkin pas kita di webnya itu kayak ada gambar kunci gembok gitu sebelah sebelah kiri paling pojok atas itu. Nah, atau HTTPS. Nah, security protocols itu namanya SSL dan TLS. Nah, SSL itu panjangan dari Secure Socket Layer dan TLS itu adalah Transport Layer Security. Oke, jadi itu mungkin sih yang bisa aku jelasin dari encrypt, decrypt, encryption, dan public keys ini. Oke, kita lanjut ke rangkuman dari video selanjutnya. Oke, nah selanjutnya aku langsung masuk lanjut ke rangkuman video ketiga, yakni Cyber Security and Crime. Nah, jadi gimana sih cara kerja virus di komputer kita itu? Nah, virus ini tuh bisa terinstall di laptop tanpa kita sengaja, atau bisa juga kayak misal kita pengen download web, pengen download aplikasi tapi enggak di dalam aplikasi itu ada apa namanya ada virusnya, yang kita nggak tahu tuh. Nah, jadi cara itu yang pertama ada fake install dan yang kedua itu ada security backdoor. Nah, terus ketika virus sudah masuk, apa sih yang bakalan terjadi di laptop kita? Nah, yang pertama itu dia bisa ngambil informasi dari laptop yang ada di laptop kita, atau bisa nge-delete informasi itu juga. Terus dia juga bisa ngekontrol laptop kita juga, dia bisa ngekontrol programs. Yang ketiga itu dia bisa remote operations atau kayak bisa tiba-tiba laptop kita gerak-gerak sendiri, kayak pokoknya dia dikendaliin lah sama yang punya virus itu. Nah, oke, jadi virus ini tuh ada ada tiga macam. Yang pertama ada virus yang virus,
Saat yang kedua ada DDoS, yang ketiga itu ada phishing. Mungkin kalau phishing itu kayak misalnya kita dialihinnya ke web yang bohongan ya teman-teman. Jadi misal kita pengen login bisa mungkin bisa pengen login ML, tapi kita kayak percaya kalau misalnya kan dulu ada tuh kayak ML tuh jadi misalnya di web itu dapat skin gratis. Nah, terus tapi kita harus login email sama password kita. Nah, itu email dan passwordnya itu namanya phishing. Jadi email dan passwordnya itu bakalan masuk ke si yang bikin web itu, jadi dia bisa tahu dan dia bisa tahu email dan passwordnya dan dia bisa login gitu. Nah, oke. Jadi untuk cara ngecegahnya itu gimana? Nah, yang pertama itu kita harus ngegunain password yang emang unpredictable lah, yang kuat juga, yang kuat. Terus yang kedua kita harus cek untuk autentikasi web addressesnya. Yang ketiga kita tuh harus sering-sering nge-update sistem security kita. Dan yang keempat itu, ya dan yang paling sering kena itu, yaitu software sembarangan. Nah, kan jangan terlalu sering untuk install software yang emang, apalagi webnya belum terpercaya gitu lah. Oke, aku lanjut ke rangkuman yang terakhir, yakni aku lanjut ke rangkuman yang terakhir, yakni how search works. Langsung lanjut aja. Oke, nah ini uh, rangkuman video terakhir keempat, yakni how search works. Nah, jadi basically search ini tuh search engine ini tuh adalah program yang menemukan halaman web di web. Jadi ketika kita misalnya pengen suatu informasi, nah search engine ini tuh mencari web yang punya informasi tersebut. Nah, si search engine ini juga punya program khusus yang disebut Spider. Ini dia tuh nge-scan internet sebelum kita ngetik istilah pencarian kita. Nah, jadi mereka itu mencakup segalanya dari apa yang menentukan hasil pencarian mana yang muncul pertama kali. Oke, nah selanjutnya si di selesai ini tuh juga ada algoritmanya yang dimana tuh dia itu ada machine learning. Dia menggunakan machine learning untuk ngebuat hasil pencariannya itu menjadi lebih baik buat usernya gitu lah. Nah, algoritma ini tuh disebutnya PageRank. Nah, mungkin untuk search engine-nya itu kayak semisal yang di gambar ini ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada DuckDuckGo, ada Yandex, ada Baidu, dan lain-lain ya teman-teman. Kayak jadi itu aja uh, rangkuman video untuk tugas Infate ini, dan ini mungkin source-nya atau source-nya dari masing-masing rangkuman tadi. Oke, jadi sekian dari aku. Terima kasih banyak, teman-teman.